Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandiasi Rahayudini dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengajian saya melakukan tugas 1 mata kuliah struktur data. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk pemrograman kode Java. Pertama-tama yang saya lakukan adalah klik open folder, kemudian pilih tugas Visual Studio Code, lalu di sini saya buat folder baru dengan nama struktur data. Kemudian select folder. Nanti semua file yang tersimpan akan tersimpan di folder struktur data ini. Kemudian pilih file. Di sini saya akan memberi nama tugas 1 nomor 1.java. Lalu klik file. Di sini saya akan memberikan nama kelas terlebih dahulu dengan nama tugas 1 nomor 1. Kemudian kurung bracket, enter. Kemudian saya akan memberikan kalimat pertama yaitu public static void main atau bisa di tab yang ini. Nah, untuk soal pertama yaitu adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Lalu kita input yang pertamanya adalah integer, kemudian nilai, kemudian titik koma. Setelah selesai, lakukan run project without debugging. Kalau ini yang kosong berarti berhasil. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini saya beri nama tugas 1 nomor 2.java. Lalu saya memberikan nama kelas yang sama. Tugas 1 nomor 2, kemudian kurung buka, kemudian berikan kalimat pertama yaitu public static void main string. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Karena sudah diketahui perintahnya adalah string, kemudian dengan variabelnya kata, lalu kita beri namanya adalah struktur. Kemudian titik koma. Maaf. Karena kita ingin melihat outputnya, kemudian program buka, lalu system.out.print dalam kurung kata. Kemudian titik koma. Lalu kita coba di run. Nah, kalau misalkan ada kalimat seperti ini berarti ada yang salah. Karena di sini saya lupa mencantumkan titik koma. Lalu run kembali. Masih ada yang salah. Tulisannya salah. Kita coba kembali. Nah, ini ada tampilannya struktur, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini saya beri nama tugas 1 nomor 3.java. Saya memberikan nama kelas yang sama juga, yaitu tugas 1 nomor 3, kemudian program buka, lalu memberikan kalimat pembuka di awal, yaitu public static void main. Nah, kita lihat soal nomor 3 adalah buatlah pendeklarasian array 1 dimensi dengan nama array adalah array 1. Tipe datanya integer yang berisi angka 12, 10, 40. Jadi yang kita lakukan adalah mendeklarasikan array 1 dimensi dulu dengan nama integer. Jadi di sini adalah int. Karena kita membuat array 1 dimensi, jadi kita harus input kurung siku kurung hanya 1, lalu kita beri nama variabelnya array 1 sama dengan new int atau integer, lalu tadi ada soalnya adalah 12, 10, dan 40, berarti ada 3 kolom. Lalu titik koma, kemudian beri nilai untuk array satunya, kolom pertama sama dengan 12, lalu titik koma, array 1, lalu untuk yang berikutnya 10, kemudian array 1 lagi, koma 2, kemudian isinya 40, lalu di bawahnya kita beri perulangan untuk for int i sama dengan 0, i kurang dari 3, lalu i plus lengkap, lalu kita ketik sistem .out.print array 1 3, koma, maaf bukan 3, maksudnya itu untuk menunjukkan yang ini, itu adalah baris, kemudian kurung tutup,
kemudian titik koma, lalu di bawahnya karena saya ingin nanti hasilnya itu 12, 10, dan 40 itu ada spasinya, lalu sistem out ini kita tambahkan lagi dengan titik kutip 2 di tengahnya kosong, yaitu dikasih spasi. Kemudian titik koma, lalu kurung tutup, lalu di bawahnya kita buat lagi system.out.println. Kurung tutup. Dan titik koma. Kita coba running. Nah, ini hasilnya nampak 12, 10, dan 40. Apakah sama? 12, 10, dan 40. Sama. Berarti ini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menjawab untuk soal nomor 4. Saya akan memberi nama tugas 1 nomor 4 ke Java. Kemudian di sini saya akan memberi nama kelas yang sama, yaitu tugas 1 nomor 4, lalu kurung kawal buka, lalu memberi kalimat pembuka public static void main. Nah, lalu di sini kita lihat untuk pertanyaannya adalah buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2. Tipe datanya integer, terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama kali adalah tipe datanya adalah integer, kemudian pendeklarasiannya adalah array 2 dimensi, kemudian nama variabelnya adalah array 2, terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi di sini kita sudah ketahui tipe datanya adalah integer, kemudian adalah pendeklarasiannya adalah array 2 dimensi. Jadi kita buat kurung siku sebanyak 2. Nama variabelnya adalah array 2. Lalu kita new integer terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Yang titik koma. Lalu kita beri nilai untuk kolom baris 1, kolom 1, yaitu nilainya 12, 10, 40. 12, kemudian array 2 baris 1, kolom 2 sama dengan 10, titik koma, kemudian array 2 baris 1, kolom 3 sama dengan nilainya 40, titik 2, kemudian array 2 baris kedua, kolom pertama, kita beri nilai 13, 11, dan 41. 13, kemudian array 2 baris kedua, kolom kedua, kita beri nilai 11. Kemudian array 2 baris kedua, kolom ketiga, kita beri nilai 41. Dari sini kita buat perulangan untuk setiap baris dan kolomnya. Sini int i untuk baris, ini dimulai dari 0, lalu i-nya kurang dari 2 karena hanya ada 2 baris. Titik plus, kemudian kita pakai kurung kurawal buka karena setelah perintah ini dieksekusi secara selesai, baru kita akan melanjutkan eksekusinya selanjutnya, yaitu adalah untuk kolomnya, yaitu int j sama dengan 0, titik koma j kurang dari 3 karena hanya ada 3 kolom, lalu j plus, lalu kita di sini kurung kurawal buka lagi karena kita akan memberikan perintah untuk menampilkan hasil, yaitu system out.print kurung buka, kita memanggil nama variabelnya yaitu array 2. Kemudian array 2 itu berisi baris dan kolom. Lalu titik koma. Nah, di sini saya akan menampilkan
hasil yang lebih rapi, jadi saya ingin membuat perintah untuk menggunakan spasi di nilai pada variabel array 2 itu. Di sini saya input out.print, lalu kutip 2, dikasih spasi, titik koma. Setelah selesai, ini penutup. Lalu di sini saya akan membuat perintah untuk system out dot print line kurung buka tutup. Ini adalah perintah untuk menampilkan semua hasil yang ada di sini. Nah, setelah selesai, kita coba untuk run project without debugging. Nah, ini hasilnya sudah selesai dan bagus, rapi. Apakah betul isinya nilainya 12, 10, 40, 13, 11, dan 41? 12, 10, 40, 13, 11, 41. Dan berarti sampai sini sudah selesai. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5. Saya akan memberi nama filenya tugas 1 nomor 5 ke Java. Kemudian kita lihat untuk soal nomor 5, yaitu buatlah deklarasi linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, dan 50. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena di sini kita akan membuat pendeklarasian linked list, maka kalimat pertama yang kita ketikkan adalah import lalu java.util dot linked list lalu titik koma. Lalu di sini kita buat nama kelas. Saya beri nama tugas 1 nomor 5. Lalu kurung awal buka. Saya buat kalimat pembuka public static void main. Lalu kurung awal buka. Lalu karena ini pendeklarasian linked list, saya ketik linked list. Karena tipe datanya integer, saya ketik integer. Lalu nama variabelnya adalah L. Maka new linked list kurung tipu kurung awal kurung buka kurung tutup lalu titik koma. Lalu di sini kita masukkan nilai dari L-nya atau linked list-nya. Tadi berapa aja? 10, 20, 30, 40, dan 50. Ini 10 L.add 20 L.add 30 L.add 40 L.add 50. Lalu kita berikan perintah pengulangan for integer. Karena di sini kita menggunakan deklarasian linked list, maka di dalam sini kita ketikkan stack list titik 2L lalu kurung buka. Lalu di sini kita berikan perintah untuk menampilkan hasil dari codingan di atas. System.out.print kurung buka stack listnya plus lalu dikasih spasi titik koma. Nah, selesai sampai sini kita coba untuk run project without debugging. Nah, hasilnya sesuai kan? 10, 20, 30, 40, dan 50 untuk nilainya. Jadi, codingan kita sudah berhasil semuanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari pengerjaan tugas 1 struktur data kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.